Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya dah? Alhamdulillah baik-baik. Ini ambek arek-arek iki kunjungan nang Bukit Durian. Iya. Ini memperkenalkan anak buah saya yang ada di wilayah kantor kas. Iya. Yang posisi yang ini Bu Yani dari kantor kas Mojowarno. Yang ini Bu Sumining dari kantor kas Bareng. Yang ini Bu Harum dari kantor kas Wonosalam, dan yang itu Bu Eni dari kantor kas Mojodhuwur. Oke Pak Bibi, ini teman-teman semuanya ingin mengetahui bagaimana perkembangan dari new normal ini terkait usahanya. Kita ngobrol-ngobrol gimana Pak Bibi? Oke, monggo kita ke atas ambil. Ya, oke, terima kasih. Oke, ayo jalan. Oke, terima kasih Pak Bibi atas sambutan dari teman-teman semuanya. Saya ini juga memperkenalkan Pak Bibi ini, bahwa Pak Bibi ini nasabah Bank Jombang sudah 25 tahun. Kenapa saya bilang bisa 25 tahun? Karena dulu bapaknya Pak Bibi juga nasabahnya Bank Jombang. Akhir nurun ke Pak Bibi juga nasabah Bank Jombang. Kita berharapan nanti anaknya Pak Bibi juga akan menjadi nasabahnya Bank Jombang. Jadi saya ngomong posisi Pak Bibi ini nasabah sudah 25 tahun karena mengikuti dari jejak orang tua dulu. Kedatangan saya ini Pak Bibi dari bagian dari maintain kita ya, terkait dengan nasabah yang kita restruct. Kita juga memperkenalkan kepada teman-teman Palakas bagaimana nasabah yang kita restruct dan hasilnya bagaimana, sehingga kita bisa mengevaluasi lagi mana yang harus kita restruct lagi atau mana yang sudah bisa berdiri dengan adanya COVID-19 ini. Mungkin dari beberapa teman-teman ini ada yang perlu dipertanyakan ke Pak Bibi, mungkin yang berhubungan dengan usahanya atau bisnisnya atau terkait dengan yang lainnya. Mumpung kita ketemu dengan Pak Bibi, bisa bertanya-tanya. Yang penting jangan tanya soal pribadi, intinya seperti itu. Mungkin dari Buning bisa bertanyakan apa yang perlu dipertanyakan dengan seperti ini. Mungkin terkait dengan new normal ini, kunjungan wisatanya bagaimana yang ada di Wonosalam ini, sehingga nanti bisa menggairahkan wisata-wisata di Wonosalam yang lainnya seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari mungkin Buning ya, mungkin untuk pertanyaan apapun boleh. Yang penting kita di sini sifatnya silaturahmi, kedekatan kita dengan nasabah perlu kita jalin, intinya seperti itu. Monggo Buning. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya cuma tanya aja kepada Pak Wibi, setelah adanya restrukturisasi yang telah dilaksanakan oleh Bapak kepada Bank Jombang, apa perkembangannya setelah adanya hal tersebut, Pak? Apakah warungnya untuk berkelanjutan itu sudah lancar ataupun gimana, Pak? Monggo. Ya, memang dengan adanya restruct ini sangat membantu sekali bagi usaha kami, terutama di bidang pariwisata dan kuliner. Sejak adanya COVID, banyak PSBB, otomatis tidak ada orang yang berekreasi. Yeah.
Jadi kita berhenti total. Dengan adanya kebijakan dari pihak Bank Jombang memberikan restruk kepada kami sangat berterima kasih sekali karena sangat membantu sekali bagi usaha kami. Sejak sudah menjadi new normal lagi ini, sudah mulai menggeliat lagi para pegiat wisata, para pengunjung kuliner sudah mulai mendekati normal, meskipun belum dikatakan 100% normal, sudah bisa mendekati. Setiap harinya Pak pengunjungnya Pak? Alhamdulillah banyak sekali. Alhamdulillah. Monggo Mbak Arum. Ya, Pak, ini saya mau tanyakan bagaimana Pak Wibi bisa survive ketika lockdown kemarin. Kiat-kiatnya kira-kira apa? Ya, saya pikir kalau masalah survive pada waktu lockdown, mungkin semuanya juga para pengusaha UMKM terutama punya pikiran yang sama. Apa yang bisa kita lakukan biar bisa bertahan? Kita jangan sampai menutup usaha. Iya. Kita tetap eksis, berjalan terus, meskipun kita tahu resikonya. Kita tidak ada pengunjung. Nah, di situ saya membuka suatu gebrakan dengan sistem online. Jadi banyak pelanggan-pelanggan kita yang memesan dari resto kami dengan sistem online. Itu di luar kota juga, dari Surabaya, dari Sidoarjo, punya kita kirim. Terus untuk pengirimannya Pak? Pakai online. Jadi pakai online juga? Iya, pakai online. Berarti yang dikirim itu makanan yang tahan lama. Misalkan kalau makanan itu tidak bisa menginap, kita kasih bahan mentahnya, kita kasih bumbunya dari sini, termasuk nanti cara memasaknya. Jadi kita sama customer itu terpisah. Frozen. Iya, dalam bentuk frozen. Berarti karyawan tetap dipekerjakan ya? Karyawan tetap kita pekerjakan, cuma ada pengurangan jam saja. Oh iya. Berarti masih berjalan terus. Masih berjalan. Pada waktu new normal ini mungkin ada batasan jam untuk pelayanan pengunjung, jam sampai tutup mungkin, atau Iya. paginya. Kalau pagi buka jam 9 tetap, kalau sore jam 5, kecuali Sabtu, malam Minggu sama hari libur kita buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Berarti malam juga ada ya Pak Ada. ya untuk pelayanan? Ada. Mungkin Minggunya ya. Malam. Malam Minggu itu sampai jam berapa? Malam Minggu jam 9 malam, Minggu malam Senin jam 9 malam. Kalau ada tanggal merah, tanggal libur malamnya tetap sampai jam 9 malam. Kita antisipasi apa? Karena pengunjung kita itu banyak yang dari luar kota. Jadi para pengunjung itu banyak suka di sini suasana melihat sunset atau menikmati suasana pedesaan di malam hari. Untuk penerangan lampunya Pak, mungkin waktu malam gitu ya, remang-remang gitu ya berarti. Ya semacam kafe lah kayak gitu. Kita pakai seperti ini lampu-lampu. Iya Pak, yang mau saya tanyakan lagi kan di Wonosalam kan banyak pariwisata. Iya. Nah, yang membedakan restonya Bapak ini dengan yang lain kira-kira apa ya? Kita menjadi ikonik itu saya usahakan pakai resto yang konsep alami. Konsep alami. Mungkin yang lain-lain sudah modern semua. Saya pakai alami. Jadi mungkin dari orang-orang yang luar kota itu sudah jenuh di sana. Tiap hari ketemu gedung, mobil, bising, apalagi polusi. Nah, di sini kami menyajikan suasana yang alami, enak, suasananya sejuk, ada suara gemericik air, ada burung, pemandangan hijau. Kalau masalah menu kami menu yang deso sekali, jadi tidak ada menu yang modern. Jadi Daya tariknya di situ. Mungkin itu Pak Wibi, pertanyaan dari teman-teman, minimal kita bisa menggaris bawahi ya dari semua pertanyaan ini, kita bisa menginformasikan kepada masyarakat semuanya bahwa ini bagian contoh kecil ya, contoh kecil terkait dengan new normal ini. Dengan adanya COVID ini, Bukit Durian masih bisa bertahan dan bekerja sama dengan Bank Jombang masih bisa ada fasilitas restrukturisasi ini
sehingga minimal ada suntikan imun untuk usahanya Bukit Durian ini bisa bertahan hidup dengan adanya COVID ini, dan semoga kedepannya Bukit Durian ini semakin dikenal masyarakat khususnya wilayah Jombang, pada umumnya masyarakat di sekitar wilayah Jombang, mungkin Surabaya, Mojokerto, Madiun, Kediri, Lamongan dan Tuban, karena wilayah yang mendekati itu. Dan harapan dari Bank Jombang sendiri, kita semua berharap semua yang nasabah yang menjadi binaan dari Bank Jombang sama-sama ikut berkembang, Bank Jombangnya berkembang, UMKM-nya juga berkembang, sehingga Jombang akan menjadi makmur sejahtera. Amin, amin semuanya. Demikianlah sedikit komunikasi kita dengan para nasabah yang kita restrak, dan kita membuktikan bahwa restrak kita ternyata sangat membantu juga terkait dengan usaha UMKM yang ada di Jombang. Demikian kami ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.